Alhamdulillahirrabbilalamin. Jamaah di rumah ini pasti udah gak sabar ya pertanyaannya akan dijawab oleh guru-guru kita pastinya. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah sampai bergetar tuh ya mulutnya. Luar biasa emang guru-guru kita nih ya. Ya langsung aja masuk ke pertanyaan pertama nih. Ini dari Upia Kame, ini kayaknya orang Padang nih, kayaknya sekampuang kita ya Uni. Yuk, Assalamualaikum Ustadz. Gimana cara biar anak bisa bahagia dengan apa yang sudah kita kasih? Karena kadang tuh anak suka ngambek, padahal kita udah kasih yang terbaik. Nah ini nih, mohon izin Ustadz Bani, silahkan Ustadz. Masya Allah, yang pertama banyak-banyaklah memohon dan meminta kepada Allah. Karena Allah lah sejatinya yang menjadikan hati kita bisa bahagia. Allah lah juga yang menjadikan hati kita sedih. Allah lah yang memegang dan membolak-balikan hati kita. Maka mohon kepada Allah. Yang kedua ikhtiar. Karena memang anak mau tidak mau dia adalah mencontoh kita. Orang tuanya. Yang pertama kita lakukan adalah dalam mendidik anak ini supaya mereka bisa bahagia. Ajarkan mereka untuk bisa menerima keberadaan orang lain. Terutama saudaranya. Kadang mohon maaf nih, kadang misalnya kita punya dua anak, yang satu sudah agak besar di atas 5 tahun, yang satu masih anak-anak di bawah 2 tahun misalnya. Begitu kita pulang itu yang pertama kita cari biasanya yang kecil kan. Mana adanya, kakaknya kita lupakan. Padahal yang sudah memiliki rasa cemburu kan kakaknya. Akhirnya kakaknya merasa kehadiran adiknya menyayangi dia. Maka di situ sudah muncul ketidakbahagiaan dia. Tanpa sadar kita menanamkan di hati anak kita itu rasa tidak legowo menerima keberadaan saudaranya. Nah kalau di rumah saudaranya saya sudah tidak senang, apalagi dengan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ajak dan ajarkan dia untuk selalu bersyukur. Jadi dia kalau sering lihat mamahnya, ayahnya mengucap alhamdulillah dapat apapun, maka dia akan spontan ikut. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita pun mudah. Dari kecil dia sudah biasa alhamdulillah, alhamdulillah menerima sesuatu, mudah-mudahan itu akan terbawa terus ya. Dan yang ketiga, ajak dan ajarkan untuk selalu bisa berbagi. Jadi harus diajak, jangan cuma diajarkan. Jadi kita ajak dia untuk berbagi. Misalnya mohon maaf di rumah misalnya suka ada yang bersih-bersih sampah. Nggak apa-apa kita ajak dia untuk memberi. Kalau dia terbiasa dari kecil selalu memberi, berbagi. Terutama dengan saudaranya, dengan kakaknya, adiknya. Kadang suka berebutan kan. Ya itu jangan, yaudah nggak apa-apa biar papa beliin aja atau mama beliin aja. Jangan, biarkan dia untuk bisa berbagi. Ayo ini buat kakakmu boleh dong dia pinjam. Ini buat adikmu boleh kan dia pinjam. Dengan dia biasa berbagi, mudah-mudahan itu yang membuat hatinya semakin lapang. Dengan begitu mudah-mudahan dia akan tumbuh besar menjadi orang yang bisa bahagia dengan apapun kondisi yang dia terima dalam kehidupan keluarga. Allahu ta'ala alam bisawab. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Bani. Jadi lagi-lagi ya jamaah, tadi benar yang kata Ustadz Bani bilang bahwa orang tua ini adalah contoh utama bagi anak-anaknya. Jadi kita pun harus sebagai orang tua harus berusaha yang terbaik ya Ustadz ya, untuk mencontohkan yang baik bagi anak-anak kita. Terima kasih banyak Ustadz Bani. Nah lanjut nih ya, ini ada pertanyaan kedua dari Ham N99. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, boleh nggak sih kita tuh berpura-pura bahagia demi orang lain? Wah ini kayak gimana nih Ustadz Maulana? Oh ini izin Ustadz. Pelakon terbaik itu ibu, berpura-pura bahagia di depan anaknya, Iya, berpura-pura kenyang, enggak apa-apa. Bener Ustadz, Masya Allah. Bener kan? Iya bener banget. Maka boleh nggak berpura-pura bahagia demi orang lain? Yang pertama, boleh untuk menghindari salah tafsir. Iya, boleh jangan sampai mendapatkan kezaliman. Jadi tidak memperlihatkan, ada film India itu yang pergi tinggal di tempat yang kumuh supaya anaknya itu bisa masuk di sekolah. Masya Jurusan yang dia mau Allah. karena pakai zona kan. Jadi seperti itu. Enggak ada yang nonton ya? Enggak sih, makanya saya agak bingung sih Ustadz. Tapi Eca berusaha bahagia dengar Ustadz bicara tuh Masya Allah. Buat nyenengin hati Ustadz Maulana, Masya Allah. Silakan Ustadz Maulana mau izin. Dan orang boleh berpura-pura bahagia supaya apa? Menghindari menjual derita. Masya Allah. Sahabat Nabi itu pusing orang. Bagaimana ini? Kelihatan sahabat Nabi itu kaya semua padahal sebenarnya tidak punya apa-apa. Tapi dia kelihatan kaya karena menyembunyikan derita. Jadi jangan pernah menjual derita. Perlihatkan kebahagiaan. Masya Allah luar biasa. Padahal banyak utangnya. Nggak ada uangnya. Coba belajar dari papa. Papa itu berusaha tegar. Tapi ada masalah. Iya benar. Dia tidak memperlihatkan itu. Itulah hebatnya sosok orang tua. Apalagi tidak mau merepotkan orang lain. Sebenarnya dia butuh tapi tidak mau begini. Tidak mau meminta. Tidak mau meminta. Jadi tidak, barang siapa yang meminta akan menghadap kepada Allah dengan
tidak punya daging muka. Tadi ada tayangan sampai dia harus mencuri. Bisa saja dia minta sama tetangganya. Tapi tidak mau dia. Ya, Nah, itulah hebatnya. Masya Allah Ustadz Maulana. Jadi sebenarnya bukan karena mau pura-pura ya, tapi sebenarnya dia berusaha husnuzon terhadap hidupnya sendiri. Masya Allah ya Ustadz Maulana. Makasih banyak. Terima kasih ya nasihatnya Ustadz. Ya ini langsung saja jamaah kita akan mendengarkan muhasabah dari Ustadz Maulana dan langsung saja akan lanjutkan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Syam. Ustadz Bani, silahkan Ustadz Bani. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari awal tadi kita sudah berbicara tentang kebahagiaan, sesuatu yang selalu kita cari, kita dambakan. Bahkan orang rela melakukan apa saja demi bisa mendapatkan kebahagiaan. Terkadang orang lupa bahwa kebahagiaan itu letaknya adalah di qalbu, bukan di sesuatu yang kita punya dan miliki. Banyak orang yang lupa bahwa sebetulnya yang dia punya itu adalah yang diidam-idamkan dan didambakan oleh orang lain. Seringkali orang menyanyiakan sesuatu yang barangkali untuk orang lain itulah sumber kebahagiaannya. Maka yuk belajar menghargai sesuatu yang kita miliki. Karena boleh jadi itulah sumber kebahagiaan kita. Allah karuniakan kepada kita keluarga, syukuri itu. Cintai mereka, sayangi mereka. Karena itu sumber kebahagiaan kita. Jangan mengeluh dengan keluarga. Kita punya pekerjaan. Boleh jadi pekerjaan itu yang diimpikan oleh ratusan orang. Maka syukuri pekerjaan itu. Lakukan pekerjaan itu dengan penuh keseriusan. Demi mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi Allah akan datangkan kebahagiaan lewat pekerjaan kita. Kita punya pasangan, kita punya anak-anak, syukuri itu. Karena boleh jadi itulah yang diimpikan oleh banyak orang. Ada orang yang menangis setiap malam hanya ingin mendapatkan pasangan. Ada orang yang berlinang air mata bolak-balik dia ke tanah suci. Memohon, dia mencoba menggedor arsy demi mendapatkan anak. Maka bersyukur kita yang sudah memiliki keluarga, kita yang memiliki anak. Mudah-mudahan itu sebagai sumber kebahagiaan kita. Wallahu ta'ala alam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من العلماء العاملين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك Ya Allah, cukupkan hati kami dengan rezeki yang halal sehingga kami tidak mencoba rezeki yang haram. Wa aghnina bifadlika amman siwak. Kayakan hati kami meminta kepadamu sehingga kami tidak meminta selain darimu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak untuk jamaah Islam Itu Indah yang sudah menyaksikan Islam Itu Indah dan pastinya untuk guru-guru kita pada pagi hari ini. Masya Allah. Jamaah Islam Itu Indah, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas setiap kondisi. Senata Rizky, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salam